Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, jadi teman-teman, saya Muhammad Hamidi. Saya di sini ingin mereview, eh, kelihatannya arbitrase dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, di mana ada beberapa bab, ada 2 bab dan 3 lampiran. Dan pertama itu tentang arbitrase internasional. Apa itu arbitrase internasional? Pertama, arbitrase ini mirip dengan litigasi pengadilan domestik. Tetapi alih-alih terjadi di hadapan pengadilan domestik, itu terjadi di hadapan para juri pribadi yang dikenal sebagai arbiter. Penggunaan arbitrase internasional telah berkembang untuk memungkinkan para pihak dari berbagai hukum, latar belakang linguistik, dan budaya untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara final dan mengikat, biasanya tanpa formalitas, aturan prosedural dari sistem hukum mereka sendiri. Untuk apa sih arbitrase internasional itu digunakan? Jadi kadang-kadang digunakan dalam bentuk hibrid dari penyelesaian sengketa internasional, memadukan unsur-unsur prosedur hukum perdata dan prosedur hukum umum, sementara memungkinkan para pihak kesempatan yang signifikan untuk merancang prosedur arbitrase di mana perselisihan mereka akan diselesaikan. Arbitrase internasional sendiri dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang dianggap sebagai arbitrable. Istilah yang cakupannya bervariasi dari satu negara ke negara, tetapi itu termasuk sebagian besar sengketa komersial. Apa sih aturan arbitrase internasional di dalam yang tadi saya sebutkan di buku itu? Pertama, sebagian besar lembaga arbitrase internasional memberikan aturan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang harus diselesaikan melalui arbitrase. Yang paling terkenal dalam Kamar Dagang Internasional ada ICC, ada Pengadilan Internasional ICC, ada Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional LCIA, ada Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Asosiasi Arbitrase Amerika ICDR, ada juga di tetangga kita di Singapura Peraturan Pusat Arbitrase Internasional Singapura, dan banyak yang lainnya. Dan manfaatnya sih apa sih dari arbitrase internasional itu sendiri? Arbitrase internasional lebih murah daripada litigasi dan memberikan keadilan yang berkualitas lebih baik karena banyak pengadilan domestik terlalu terbebani. Klien dapat memainkan peran aktif seperti biasa. Arbitrase internasional fleksibel dan masing-masing pihak dalam perselisihan memainkan peran penting. Arbitrase internasional selain itu bersifat rahasia dan netral, sehingga sangat-sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin menggunakan arbitrase internasional. Terus untuk pengacara arbitrase internasional sendiri, lebih lokasi fisiknya tidak penting, karena yang paling penting adalah mereka ada pengacara yang berpengalaman, dan arbitrase internasional juga sebagai pengacara internasional, jadi sangat-sangat bijak dan sangat-sangat jujur, sangat bertanggung jawab. Untuk arbitrase internasional ini saya kira cukup, dan saya akan melanjutkan arbitrase Netherlands. Arbitrase Netherlands ini, kita lanjut ya ke arbitrase Netherlands. Ini merupakan badan arbitrase nasional milik Indonesia atau BANI, suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan melalui arbitrase ini, dan bentuk-bentuknya alternatif penyelesaian sengketa lainnya, antara lain bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, dan hak kekayaan intelektual sendiri. Singkatnya, pendirian BANI itu sendiri didukung oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan didirikan pada tanggal 3 Desember 1997. Dalam pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar BANI disebutkan bahwa
BANI adalah suatu badan yang didirikan atas prakarsa Kadin Indonesia yang bertujuan untuk menyelesaikan penyelesaian yang adil, cepat, dan dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Demikian juga meratifikasi Konvensi New York dan keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981. Untuk dalam penunjukan arbiter dari BANI, komposisinya ada 3 orang arbiter, bisa terdiri dari 3 orang arbiter ataupun 1 orang arbiter itu sendiri. Terkait dengan arbiter dalam BANI sendiri, rules on prosedur yang diakui untuk bertindak selaku arbiter dapat dipilih oleh para pihak. Hanya mereka yang termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI atau memiliki sertifikat dan diakui oleh BANI itu sendiri. Bahasa yang digunakan oleh BANI itu sendiri sebagai arbiter itu ada bahasa pemeriksaan, ada bahasa dokumen, ada penerjemah, ada bahasa putusan. Dan dalam hukum acara, pembuktian dan putusan BANI itu sendiri mempunyai peraturan prosedur arbitrase yang memuat tata cara proses pemeriksaan sengketa sesuai dengan pasal 27 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan pasal 13 sampai pasal 19 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI itu sendiri. Tempat untuk melakukan pemeriksaan sendiri dapat ditentukan sendiri oleh majelis BANI itu sendiri dengan para pihak tersebut. Jadi tidak harus di pengadilan, bahkan di luar pun itu terserah. Setelah itu majelis arbitrase memberikan jangka waktu tertentu kepada pemohon untuk menyampaikan surat tuntutan dan dilanjutkan jawaban dalam waktu 30 hari memberikan jawaban, dan 14 hari itu dalam pemeriksaan antara termohon dan persidangan dan putusan setelah itu diputuskan. Dan sistem pembuktiannya sendiri dalam BANI seperti yang digunakan dalam lingkungan pengadilan dengan asas dan konsekuensi. Nilai kekuatan pembuktian itu terdapat dalam ilmu hukum dalam kebiasaan. Sekiranya saya review sedikit, tapi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.